Oke, halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 15 Januari sampai dengan 21 Januari 2024. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke. Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya The Hierophant, terus King of Swords. Oke, kartu Death, 4 tongkat, Wheel of Fortune, terus 9 pedang, The High Priestess, Knight of Pentacles, dan tema kalian minggu ini kartunya 8 tongkat ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 3 koin ini yang melambangkan proses membangun ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun kembali Aquarius minggu ini ya. Jadi beberapa dari kalian memang lagi fokus banget ya untuk terus membangun target dalam kehidupan kalian agar apa? Agar lebih membaik ke depannya. Misalnya mungkin ada usaha nih untuk membangun karir, membangun keuangan, mungkin lagi membangun keluarga ya, membangun hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain. Jadi memang ada proses gitu ya, usaha untuk terus membangun kehidupan kalian ke arah yang lebih baik ya. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan kejernihan pikiran. Soalnya di bawahnya ada kartu 1 pedang ya, mampu berpikir jernih, berpikir lebih jelas ketika ingin membangun target kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 pedang dan 7 koin. Jadi beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi butuh waktu gitu ya untuk evaluasi ulang Aquarius. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur kekecewaan ataupun kegagalan gitu ya yang pernah kamu alami selama ini. Jadi di sini kan tuh lagi bermaksud untuk mencari jalan keluar terhadap sumber masalah tersebut. Mungkin lagi ingin meninjau kembali ya masalah yang pernah kamu hadapi selama ini untuk menemukan pemahamannya sebenarnya sebelum bergerak maju ke depan. Jadi banyak hal yang sedang kamu tinjau ulang Aquarius akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi meninjau ulang ya kondisi dalam pekerjaan, kondisi keuangan ya, mungkin lagi meninjau ulang hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain ya. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 koin, aku lihat minggu ini memang ada usaha untuk terus membangun target kehidupan kalian agar lebih stabil dan lebih membaik ke depannya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 8 tongkat yang melambangkan sebuah bentuk komunikasi ya. Jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian untuk minggu ini memang akan mencoba lebih aktif gitu ya untuk berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin karena kan ada hal penting gitu ya yang ingin kamu bicarakan dengan orang tersebut Aquarius. Misalnya mungkin pembicaraan penting dalam keluarga ya, pembicaraan dalam segi pekerjaan, dalam segi keuangan, mungkin pembicaraan dengan orang yang kamu sukai dan lain-lain ya. Bagian lain jangan lupa kartu 8 tongkat juga melambangkan perubahan energi ya. Jadi kondisinya cukup bagus kok sebenarnya. Jadi energi negatif akan mulai berubah menjadi energi positif untuk minggu ini. Jadi bagi kamu yang lagi merasa stuck akhir-akhir ini, tenang saja, urusanmu akan terasa cukup lancar untuk minggu ini ya. Lebih bagus kok energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya The Hierophant, King of Swords, Wheel of Fortune, dan 9 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu sepertinya memang ada kecerdasan pikiran Aquarius yang akan kamu alami gitu ya. Si Raja Pedang mampu berpikir lebih cerdas ketika mencari jalan keluar, mampu berpikir lebih cerdas ketika ingin mengejar sebuah target tertentu, dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan teratur sekali di awal minggu The Hierophant ya. Kartu ini melambangkan aturan dan disiplin. Jadi mungkin ada cara teratur, cara lebih disiplin untuk bekerja, untuk mencari uang ya. Mungkin lagi disiplin banget ketika mengatur keuangan dan lain-lain. Jadi memang ada langkah teratur yang akan kamu gunakan di awal minggu ketika ingin mengejar sebuah target tertentu ya. Dan ingat tema utamamu kartunya 8 tongkat, komunikasi. Jadi mungkin ada sebuah komunikasi penting yang akan terjadi langsung di awal minggu, dan tenang saja, semuanya itu bisa kamu hadapi dengan kecerdasan pikiran, menggunakan cara yang lebih pintar, lebih cerdas ketika menghadapi seseorang, ketika berkomunikasi dengan orang tersebut nantinya di awal minggu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 pedang dan Wheel of Fortune. Jadi bisa dikatakan di awal minggu beberapa dari kalian lagi siap untuk berubah sebenarnya Aquarius ya, Wheel of Fortune ya. Jadi mungkin ada sebuah perubahan besar yang ingin kamu jalankan di awal minggu ataupun dalam waktu dekat nanti. Tapi entah kenapa memang kalian itu agak sedikit overthinking gitu ya. 9 pedang mungkin agak khawatir ketika ingin menjalankan sebuah perubahan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif terutama di awal minggu. Bagi
Bagian lain jangan lupa kartu Wheel of Fortune juga melambangkan roda keberuntungan. Jadi sepertinya keberuntungan masih akan berpihak sama kamu kok Aquarius di awal minggu. Ya, cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Death, 4 tongkat, The High Priestess dan Knight of Pentacles ya. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio dan Pisces. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, di akhir minggu, beberapa dari kalian lagi siap untuk berubah ya, mirip dengan kartu Wheel of Fortune ya. Jadi bisa dikatakan dari awal minggu hingga ke akhir minggu, kalian tuh lagi siap banget untuk menjalankan sebuah perubahan penting dalam kehidupan kalian ya, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini, 4 tongkat ya. Jadi mungkin ada perubahan penting yang akan kamu lakukan mengenai karir, bisnis yang sedang kamu bangun ya, perubahan mengenai hubungan cinta yang pernah kamu bangun selama ini dan lain-lain. Jadi kira-kira perubahan apa nih yang akan kamu jalankan dalam minggu ini Aquarius ya? Wheel of Fortune dan kartu Death. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Pentacles dan The High Priestess. Jadi bisa dikatakan energinya cukup melambat di akhir minggu. Jadi bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan, disarankan pelan-pelan saja di akhir minggu nanti. Gunakan waktu untuk merencanakan ulang semuanya secara detail terlebih dahulu. Knight of Pentacles, kalau perlu amati ulang semuanya sedalam mungkin. The High Priestess, kartu ini melambangkan energi pasif ya. Jadi mungkin kamu lagi mencoba untuk lebih pelan-pelan sambil mengamati ulang situasimu. Mungkin lagi mencari tahu gitu ya, kira-kira ada peluang untuk berhasil apa enggak ya, kemungkinannya seberapa besar dan lain-lain ya. Jadi memang energinya cukup melambat di akhir minggu nanti. Dan ingat tema utamamu kartunya 8 tongkat ya, komunikasi. Jadi artinya memang ada usaha untuk berkomunikasi dengan seseorang ya, dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan di akhir minggu nanti ya. Knight of Pentacles ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 2 cawan, terus The Emperor, King of Cups, dan Page of Pentacles ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Emperor dan 2 cawan. Oke, kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu coba kendalikan minggu ini Aquarius ya. Jadi memang ada usaha untuk mengatur ulang, misalnya mungkin lagi mengatur ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan ya, mencoba untuk mengendalikan ya situasi dalam keuangan agar lebih stabil ke depannya. Dan sambil mencari dukungan dari orang-orang terdekat. 2 cawan. Jadi memang ada usaha untuk meminta bantuan, dukungan dari orang-orang terdekatmu ketika ingin mencoba mengendalikan kehidupan kalian ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Bagian lain bisa dikatakan juga mungkin ada usaha untuk menjalin ataupun memperbaiki ya hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin lagi ingin memperbaiki, menjalin hubungan dengan customer, dengan rekan bisnis. Bagi kamu yang sedang bisnis, mungkin lagi ingin menjalin hubungan dengan orang-orang di kantor, di tempat kerja, dan lain-lain. Apalagi kan tema utamamu kartunya 8 tongkat kan, komunikasi. Jadi bisa dikatakan minggu ini kan tuh akan mencoba aktif sekali Aquarius untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi mungkin ada hal penting yang perlu dibicarakan, mungkin dengan bos, dengan atasan, dengan rekan sekerja di kantor ya. Bisa juga mungkin pembicaraan dalam bisnis dan lain-lain untuk minggu ini. Bagian lain jangan lupa kartu 8 tongkat juga melambangkan perubahan energi ya. Jadi memang kondisinya cukup bagus kok ya. Jadi urusanmu akan terasa cukup lancar untuk minggu ini ya. Lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu King of Cups dan Page of Pentacles ya. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya, oke. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada proses belajar Aquarius yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta tentunya. Ya, Page of Pentacles ya. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang nih rencana cintamu sendiri ya, mempelajari ulang taktik yang perlu dilakukan ya, mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil dalam hubungan cinta dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan ketenangan pikiran, istirahat cawan, menggunakan hati yang sangat tenang dan terkendali ketika ingin mempelajari ulang ya keputusanmu sendiri. Bagian lain mungkin lagi mencoba untuk lebih tenang ketika menghadapi pasanganmu. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 8 tongkat, komunikasi. Jadi memang ada usaha untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan pasangan. Mungkin ada hal penting gitu ya yang perlu dibicarakan dengan pasanganmu masing-masing. Bagian lain mungkin lagi mencoba untuk memulai proses PDKT untuk minggu ini. Jadi apapun itu coba untuk lebih berpikir positif ya. Oke, teman-teman kan segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.